Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari C7 akan menjelaskan mengenai premediksi dan anestesi tanpa pembedahan dengan topik efektivitas protokol anestesi silasin, ketamin setelah premediksi atropin sulfat untuk tropis kaling gigi pada kucing penderita failing kronik gingivitis dengan dosen pengampu DRH I Gusti Ngurah Sudisma MSI. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Hidayat dari kelompok C7 dengan NIM 22095111000. Baik, perkenalkan nama saya Dani Akbar dengan NIM 23095111174. Perkenalkan, nama saya Nimade Ayurina Pradewi dengan NIM 23095111180. Baik, perkenalkan saya Bayu Sukmo Mancolo Putro dengan NIM 23095111182. Saya Prayoga Haryo Widodo dengan NIM 230951182. Swastiastu. Perkenalkan saya Igede Rama Promayoga dengan NIM akhir 188. Baik, perkenalkan nama saya Ningur Ayu Sri Asitiwati dengan NIM 23095111189. Kucing atau felin merupakan hewan peliharaan yang umum atau sangat populer dengan berbagai keunikannya. Nah, kesehatan mulut seringkali terabaikan, padahal penyakit periodontal umum terjadi akibat dari penumpukan plak dan kalkulus. Nah, salah satu komplikasi kronisnya adalah felin kronik gingivitis yang ditandai dengan peradangan berat, nyeri mulut, hipersalivasi, dan penurunan nafsu makan. Nah, penyebab pasti dari felin kronik gingivitis ini belum jelas atau tidak jelas. Namun diduga terkait respon imun yang abnormal dan infeksi virus. Nah, terapi umumnya bersifat simptomatik, sedangkan pembersihan gigi dengan ultrasonic scaler cukup efektif untuk menghilangkan plak, membunuh bakteri, dan memperbaiki kesehatan mulut. Next. Pada slide ini, kami menjelaskan mengenai kasus anestesi yang kami amati, di mana kasus ini merupakan penanganan non-bedah pada seekor kucing kampung berjenis kelamin jantan yang bernama Ben yang mengalami failing chronic gingivitis. Tindakan non-bedah yang dilakukan sebagai langkah awal sebelum melakukan prosedur scaling atau pembersihan gigi dilakukan. Nah, tujuan dari terapi ini adalah untuk mengontrol infeksi sekunder, mengurangi peradangan, serta memperbaiki kondisi umum kucing agar siap menjalani tindakan anestesi dan scaling. Dengan kata lain, tahapan ini bertujuan untuk menstabilkan kondisi pasien sebelum dilakukannya prosedur lanjutan yang memerlukan anestesi penuh. Kemudian, pada gambar sisi kanan terlihat kondisi rongga mulut kucing yang mengalami inflamasi berat, terutama pada area gingiva dan juga palatoglossal, di mana hal ini merupakan salah satu tanda khas pada kasus gingivitis yang sering kita jumpai pada kucing dewasa. Selanjutnya, pada slide ini ditampilkan protokol terapi yang diberikan pada kucing tersebut. Pasien diberikan kombinasi amoxicillin dengan dosis 10 mg per kilogram berat badan yang diberikan secara oral 2 kali sehari selama 7 hari sebagai antibiotik. Di mana amoxicillin ini berfungsi sebagai penghambat pembentukan dinding dari sel bakteri sehingga efektif untuk mengatasi infeksi sekunder di dalam rongga mulut. Sementara itu, dexamethasone diberikan dengan dosis 0,125 mg per kilogram berat badan yang diberikan juga secara oral sekali sehari selama 3 hari sebagai antiinflamasi. Di mana dexa ini bekerja dengan menekan reaksi inflamasi dan mengurangi nyeri pada rongga mukosa mulut. Nah, setelah 7 hari diberikan terapi, kucing menunjukkan perbaikan klinis yang signifikan, seperti berkurangnya hypersalivasi, meningkatnya nafsu makan, dan juga aktivitas secara lebih normal. Meskipun terlihat masih adanya peradangan dalam mukosa mulut, setidaknya sudah lebih stabil dan siap untuk melakukan tindakan scaling gigi dan dengan anestesi. Baik, yang selanjutnya yaitu persiapan anestesi dan premedikasi.
Nah, persiapan anestesi itu dimulai dengan pemeriksaan fisik untuk memastikan kondisi hewan dalam keadaan sehat dan siap menjalani prosedur. Nah, pemeriksaan ini itu meliputi tingkat aktivitas, body condition score, sekitar 3,5/5, serta tanda vital yang normal. Kemudian setelah itu, hewan dipuasakan minimal 6 jam sebelum anestesi dengan tujuan mencegah muntah dan aspirasi selama tindakan, serta mengurangi efek samping obat bius seperti hipersalivasi yang sering terjadi pada penggunaan kombinasi silazin ketamin. Kemudian tahap berikutnya yaitu premedikasi dengan menggunakan atropin sulfat dengan dosis 0,02 mg per kilogram berat badan secara subkutan. Kemudian pemberian atropin itu bertujuan untuk menenangkan hewan, mengurangi sekresi saliva dan bronkial, serta mencegah brakikardia akibat efek parasimpatis dari obat anestesi. Kemudian yaitu setelah tahap premedikasi dilakukan anestesi induksi dengan kombinasi silazin 3 mg per kilogram berat badan itu secara intramuskuler dan ketamin 11 mg per kilogram berat badan secara intramuskuler. Kombinasi ini itu memberikan efek sedasi, analgesia, dan relaksasi otot yang cukup baik sehingga sangat cocok digunakan untuk tindakan ringan seperti scaling gigi. Silazin itu berperan sebagai sedatif dan relaksan otot, sedangkan ketamin itu bekerja sebagai anestetik disosiatif yang membuat hewan kehilangan kesadaran tanpa menekan fungsi vital tubuh secara signifikan. Efek yang dihasilkan dari kombinasi ini itu adalah hewan menjadi tenang, tidak merasakan nyeri, serta tetap memiliki fungsi jantung dan pernapasan yang stabil selama prosedur berlangsung. Obat anestesi dan efektivitasnya. Obat anestesi yang digunakan di sini adalah atropin sulfat dengan dosis 0,2 mg per kilogram berat badan secara subkutan. Kemudian ada silazin dengan dosis 3 mg per kilogram berat badan secara intramuskuler. Kemudian ada ketamin dengan dosis 11 mg per kilogram berat badan secara intramuskuler. Kemudian kombinasi silazin dan ketamin umumnya digunakan pada kucing karena memberikan efek anestesi yang stabil dan waktu kerja dan sesuai untuk prosedur jangka pendek seperti scaling. Kemudian efektivitas penggunaan anestesi, yaitu kombinasi anestesi tersebut dinilai baik karena kucing dapat menjalani prosedur scaling tanpa reaksi nyeri, tidak ada kombinasi berarti, serta pasca tindakan operasi menunjukkan peningkatan nafsu makan dan perbaikan kondisi mukosa. Selanjutnya adalah prosedur scaling, di mana tahap pertama lakukan premedikasi, kucing diberikan atropin sulfat dengan dosis 0,02 mg per kilogram berat badan secara subkutan sebelum anestesi untuk mengurangi sekresi saliva dan risiko bradikardia. Selanjutnya, tindakan kedua adalah tindakan anestesi, kombinasi anestesi silazin sebesar 3 mg per kilogram berat badan dan ketamin 11 mg per kilogram berat badan diberikan secara intramuskular karena kombinasi ini memberikan efek sedatif dan analgesik untuk memudahkan tindakan. Selanjutnya dilakukan persiapan pada rongga mulut, di mana rongga mulut diberikan drainase dan dibilas dengan larutan NaCl 0,9% untuk membersihkan sisa debris dan saliva, terutama di area gingiva dan palatoglossa. Selanjutnya dilakukan proses scaling, di mana dilakukan pengikisan menggunakan ultrasonic scaler, di mana di sini tertulis mereknya Ultrasonic Dental Scaler Shenzhen Songxin Technology, dan pengikisan ini dilakukan pada permukaan gigi dan sela antara gingiva dengan gigi untuk menghilangkan plak dan kalkulus. Selanjutnya dilakukan pembilasan dan pengeringan, di mana setelah scaling selesai, mukosa mulut kembali dibilas dengan NaCl 0,9%, lalu kemudian dikeringkan dengan tampon. Selanjutnya, yang terakhir diberikan aplikasi topikal setelah mulut kering. Triamnicolon aseton atau krenolog dioleskan pada area gusi menggunakan cotton bud, di mana pengolesan dilakukan sekali sehari selama 3 hari pasca terapi scaling. Berikut merupakan hasil dari prosedur scaling yang telah dilakukan, di mana terlihat pada gambar A itu merupakan sebelum dilakukannya prosedur scaling, dan pada gambar B itu merupakan hasil setelah dilakukan prosedur scaling pada kucing B. Baik, yang selanjutnya yaitu adalah hasil dan evaluasi. Setelah terapi, kucing menunjukkan perbaikan klinis nyata, yang dimana hipersalivasi dan bau mulut menurun,
nafsu makan meningkat, dan aktivitasnya normal. Bisa dilihat pada hari ketiga, yaitu yang dimana inflamasi gingiva berkurang, ulcerasi mulai mengering. Pada hari ketujuh, yaitu gingivanya pulih, dan juga berat badannya naik dari 4,5 kg menjadi 5,1 kg, meskipun area palatoglosal masih kemerahan ringan. Kemudian pada pemeriksaan hematologi, yaitu anemia ringan normositik, normokromik tanpa infeksi sistemik. Kemudian pada kombinasi premedikasi plus anestesi plus scaling ultrasonik non bedah, yaitu aman dan efektif, dan memperbaiki kondisi klinis FCGS tanpa perlu tindakan bedah invasif. Kesimpulan dan sarannya adalah terapi non-bedah menggunakan ultrasonic scaler terbukti efektif dalam memperbaiki kondisi klinis kucing dengan felin kronik gingivostomatitis melalui kombinasi atrofin sulfat dan anestesi silaksin ketamin yang memberikan efek sedatif, analgesik, relaksasi otot optimal, serta menjaga kestabilan selama prosedur tanpa komplikasi. Penggunaan atrofin menekan produksi saliva berlebih, sementara efek anestesi memastikan tindakan berlangsung aman dan nyaman. Setelah terapi, kucing menunjukkan perbaikan signifikan berupa penurunan inflamasi gingiva, hilangnya bau mulut, peningkatan nafsu makan, dan kembalinya aktivitas normal tanpa gangguan sistemik berarti. Keberhasilan ini membuktikan bahwa metode scaling ultrasonik non-bedah merupakan alternatif terapi yang efektif, aman, dan minim trauma, sehingga disarankan dilakukan pemantauan rutin, perawatan gigi preventif, serta penelitian lanjutan dan pengembangan protokol anestesi adaptif untuk meningkatkan keamanan, efisiensi, dan kesejahteraan hewan dalam praktik kedokteran hewan modern.